Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi dengan NIM 202020201057 dari kelas PGMI 1. Di sini saya akan melakukan micro teaching pada pembelajaran kelas 4 SD, tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1 Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku, pembelajaran ke-1. Guna memenuhi tugas pada mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia MI dengan dosen pengampu Ibu dosen Haniatus Solihah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Silahkan Isra, pimpin doanya nak. Amin. Ini kelas 4A ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Anissa kemana? Oh sakit, oke. Yang lain masuk ya selain Anissa. Oke. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita bernyanyi bersama-sama dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal semua kan? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, bagus. Sudah semangat dong pastinya. Hari ini kita belajar tema 7 Bahasa Indonesia, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1 Pembelajaran ke-1. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa Indonesia dengan benar. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dengan bacaan yang benar. Kemarin Ibu suruh kalian bawa kamus bahasa Indonesia. Sudah dibawa semua kan? Oke, bagus. Sekarang kalian buka dulu buku tematik kalian halaman 1. Kemudian baca dan cermati gambar yang ada di buku kalian. Dibaca dulu dan diamati, silakan. Sudah? Nah, perbedaan apa saja yang ada di Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Iya, Aisyah, coba. Iya, benar, ada banyak perbedaan di negara kita Indonesia ini ya. Suku bangsa, dengan beragam agama, ada banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia.
kemudian bagaimana sikapmu terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia? Coba, siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Itu yang di belakang siapa? Oh, Nabila. Silakan Nabila. Oke, bagus. Benar sekali jawaban dari Nabila. Nah, sekarang di sini kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, kalian pilihlah teman kalian, bentuk kelompok masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, oke? Nah, silakan dulu dibentuk kelompoknya masing-masing. Silakan dipilih temannya. Iya, 5 orang boleh, 4 sampai 5 orang dalam satu kelompok ya. Oke, silakan dibagi dulu kelompoknya. Sudah semua? Sudah dapat kelompok masing-masing? Oke. Nah, sekarang tugas kelompok kalian adalah membaca dulu cerita yang ada di buku tematik kalian halaman 2. Nah, itu dibaca dulu ceritanya, kemudian diamati, dibaca. Kemudian carilah kata sulit yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Diskusikan bersama kelompokmu, kemudian tuliskan dalam lembar kerja laporan tabel seperti yang ada contoh pada buku kalian masing-masing. Nah, kemudian cari kata sulit dan juga cari arti kata sulitnya. Nah, cara mencari arti kata sulit tersebut, kamu dapat mencarinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah kalian bawa tadi kan? Caranya itu yang pertama, tentukan kata dasar dari kata yang akan kalian cari maknanya. Misalnya kata dasar keragaman adalah ragam. Maka carilah pada kolom huruf R dalam kamus. Nah, di situ nanti ada kata ragam. Kemudian cari di bawahnya itu pasti ada turunan kata dan di situ nanti ada kata keragaman. Pasti ada artinya. Nah, lalu arti tersebut kalian tuliskan di kolom tabel lembar kerja kelompok kalian. Diskusikan bersama kelompok masing-masing. Nanti ibu akan memanggil satu persatu kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil penemuannya terhadap kata sulit dan juga artinya. Oke, siap? Oke, silakan. Sudah selesai semua kelompoknya? Ada yang selesai, ada yang belum. Oke, coba ibu panggil mulai dari kelompok pertama. Silakan maju membacakan hasil penemuannya terhadap kata sulit yang terdapat pada teks bacaan tadi dan juga maknanya yang sudah dicari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah kalian bawa dari rumah. Coba kelompok 1 silakan maju. Coba dibacakan. Oke, bagus. Kelompok 1 sudah benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan maju. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 juga sudah bagus hasil kerjanya. Sekarang kelompok 3. Silakan maju, Nak. Kelompok 3 masih belum selesai sepenuhnya, cuma ada satu kata yang ditemukan dalam teks bacaan tersebut. Tapi kita tetap beri tepuk tangan untuk kelompok 3, jangan patah semangat. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 4. Oke, bagus kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4.
Nah, jadi tadi kalian sudah bisa mencari kata sulit dan juga arti kata sulit pada teks bacaan. Sekarang menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, kamu dapat memperkaya pengetahuanmu. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu ketahui. Nah, suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah mencari pokok pikiran atau ide pokok pada cerita yang ada di buku kalian. Dicari ide pokoknya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu ide pokok, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum, hai adik-adik. Bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi ide pokok. Apa sih ide pokok? Ide pokok adalah inti pembahasan dari sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Nah, sekarang ayo kita perhatikan paragraf berikut. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Beberapa jenis kain khas Indonesia bahkan sudah mulai dikenal dan diakui di mancanegara. Batik merupakan salah satu contoh wastra yang keberadaannya sudah mendunia. Banyak turis mancanegara yang sudah mengenal dan menggunakan batik dalam kesehariannya. Nah, kira-kira dari paragraf tadi apa ya ide pokoknya? Ide pokok dari paragraf tersebut adalah batik merupakan salah satu keragaman wastra atau kain Nusantara. Oke adik-adik, sekian pembahasan mengenai ide pokok. Sampai jumpa di pembelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dalam membaca sebuah teks itu ada kata sulit yang terdapat pada teks. Nah, lakukanlah hal-hal berikut dalam mencari arti kata sulit. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kemudian cara menemukan informasi dalam sebuah teks yaitu yang pertama membaca judul teks, yang kedua membaca keseluruhan isi teks, dan yang ketiga mencatat hal-hal penting yang belum kamu ketahui. Nah, yang terakhir ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Cara menentukan ide pokok atau pokok pikiran ini adalah yang pertama, bacalah teks dengan sesama. Yang kedua yaitu menentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Yang ketiga, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Dan yang keempat, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Nah, jadi itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, bagaimana, paham tidak dengan apa yang kita pelajari hari ini? Jangan lupa dipraktikkan dan terus dipelajari di rumah, dan juga mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa esok hari. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya, Nak. Amin. Alhamdulillah.
Oke anak-anak, jangan lupa mengerjakan PR yang sudah Ibu berikan tadi ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.